tahu tapi tahu. Tahu. Cuma dengar-dengar aja tapi nggak tahu secara persis, yang nggak tahu. Saya tidak mengetahui Undang-Undang Cipta Kerja akan menghapuskan cuti melahirkan atau gaji tidak dibayarkan oleh perusahaan. Karena saya udah bukan karyawan lagi, jadi saya sedikit tahu lah. Itu saya juga tidak mengetahui, kecuali saya mengetahui dari televisi. Dan kebetulan saya sedang cuti melahirkan, jadi saya tidak ikut ke dalam demo tersebut. Tahu, tadi ngeliat temen juga ada beberapa yang instastory situasi beberapa kota, terus ada juga yang emang udah ikutan demo, bukan ramai lagi tapi emang ramai banget. Terus kalau tanya ikutan demo apa enggak, karena situasi lagi pandemi ini juga. Tahu, tapi nggak ikut demo. Ya udah tahu sih, lihat di TV, kebetulan anak saya juga kerja, jadi ya sedikit denger lah namanya gitu. Oh iya, demo omnibus. Ya enggak lah, saya mah ibu rumah tangga, ngapain turun ke jalan, turun ke dapur? Iya ya, kita mah. Pasti berat, karena memang saya juga sebagai working mom pernah merasakan cuti melahirkan, di mana 3 bulan itu mungkin di luar sana orang-orang yang nggak ngerasain dan belum pernah menjalankan itu, merasakan itu, taunya ya kita leha-leha di rumah main sama baby, padahal di luar itu banyak banget challenge sebagai ibu baru. Habis melahirkan jahitan belum kering, udah kena baby blues, tapi nggak boleh bete, nggak boleh kesel, kalau nggak asinya nggak keluar. Sedangkan kalau dikaitin misalkan nggak ada cuti, apalagi nggak digaji, ya pilihannya kan berarti cuma kerja. Kalau kerja ntar babynya gimana, terus ngatur emosi gimana biar tetap kerja, tapi satu sisi mungkin ibunya malah buru-buru. Itu pasti berat sih, maksudnya dengan 3 bulan aja udah berat gitu, gimana nggak ada sama sekali. Ini pasti nggak nge-support ibu sih, apalagi ibu baru gitu. Mungkin untuk ibu yang udah pernah melahirkan sebelumnya udah bisa manage gimana ngatur waktu kalau cuti atau enggak. Tapi kalau ibu yang pertama kali baru ngelahirin, berat banget sih pasti. Menurut saya itu keterlaluan, karena pada saat kehamilan udah hampir melahirkan tersebut itu sungguh berat, sungguh nggak nyaman, susah pokoknya. Itu keterlaluan kalau memang cuti hamil itu sampai ditiadakan. Itu suatu kejoliman ya, karena apa, orang hamil atau melahirkan itu kan punya suatu resiko gitu, suatu resiko melahirkan, dan dia itu juga kan setelah melahirkan maupun sebelum melahirkan butuh waktu rehat gitu. Wajar untuk sebuah perusahaan untuk memberikan cuti kepada karyawan yang melahirkan atau yang hamil. Sangat disayangkan ya, soalnya itu kan tentang kesejahteraan perempuan, terutama pekerja perempuan. Jadi pasti bakal memberatkan banget gitu. Iya, belum kepulihan, belum menyusui. Kan kita juga kalau yang namanya menyusui kan beda, pasti aja ada badannya ada perubahan lah untuk waktunya menyusui gitu. Terus kita dalam keadaan masih belum stabil, kita harus bekerja. Kalau lama cuti kita juga takut kehilangan pekerjaan. Ada cuti haid juga dulu ada, selama 2 hari cuti haid. Ya kita selama cuti ya dibayar seperti biasa gitu, seperti kita kerja. Tapi memang akhirnya lama-lama dipotong tuh cuti haid sehari. Jadi cuti haidnya cuma 1 hari, yang tadinya 2 hari jadi 1 hari. Terus akhirnya lama-lama juga itu cuti haidnya dihilangkan, cuman katanya dibayar pada waktu itu. Tapi akhirnya lama-lama ya hilang juga sih cuti haidnya. Menurut saya kurang bijak, soalnya banyak banget yang menolak dan menentang, tapi DPR tidak mau mendengarkan. Aneh sih, ironis, karena di tengah
tengah musibah pandemi kayak gini seharusnya masih banyak yang perlu diberesin, bukan bikin atau ngurusin hal-hal yang nggak related sama pandemi sih. Terus kalau dipaksa juga ya buat apa gitu, karena kan sekarang posisinya kita lagi berjuang bareng-bareng, nggak cuma para pekerja aja, tapi juga nggak cuma pekerja yang bekerja di perusahaan aja, tapi juga pekerja yang di jalan, terus kayak ojek online apa segala macam gitu. Kan kita lagi ngelawan ini bareng-bareng, nggak penting rasanya kalau memaksakan sesuatu yang nggak relate sama pandemi terus dipaksain gitu, kayak nggak manusiawi aja sih jadinya. Kalau caranya begitu, pemerintah berarti nggak bukan mikirkan rakyat. Dia nggak tahu, nggak sadar pada waktu dia pengen naik jabatan, pengen punya kedudukan, dia memerlukan rakyat. Tapi setelah punya kedudukan, menginjak-injak rakyat, nggak ada keprimanusiaan, nggak ada rasa iba, rasa, apalagi untuk orang perempuan, nggak ada rasa iba, nggak ada rasa kasihan. Rakyat tambah miskin kalau dibikin kebijakannya yang nggak menguntungkan, akan tambah miskin, akan sangat menyedihkan. Terutama untuk saya nih, punya suami yang sama-sama kerja di itu, saya sedih, pengen nangis, pengen teriak, rasa keselnya pengen ditumpahin. Jolim kalau buat saya. Emangnya dia nggak punya istri atau anak perempuan? Mungkin karena dia seorang anggota DPR atau seorang wakil rakyat. Seharusnya seorang wakil rakyat itu mewakili rakyatnya, aspirasi rakyatnya, jangan cuma mewakili hak kepentingan dia pribadi. Itu kalau saya, kalau seandainya yang pada menyetujui, itu jolim. Ya berarti pemerintah nggak mikirin rakyatnya, namanya mau seininya sendiri, bagaimana sih? Ya harusnya namanya harus memikirkan rakyatnya lah, jangan sampai kayak begitu. Emang nggak kasihan apa sama rakyatnya? Menurut saya DPR itu bukan membela rakyat, tapi malah menyusahkan rakyat. Pikiran seperti apa yang ada di pikiran mereka? Saya sih pengennya dicabut, pengen punya kebijakan yang lebih baik lagi. Harusnya dimikirkan rakyat kecil, jangan mementingkan pengusaha doang, jangan mementingkan inspektor apa-apa itu. Harapannya sih dicabut aja, soalnya ini kan menyangkut kesejahteraan orang banyak ya, terutama para pekerja. Ya 100% dicabut lah, maksudnya dari baca-baca dari banyaknya peraturan tentang RUU Cipta Kerja yang ini kayaknya lebih banyak memberatkan ya, dan lebih banyak negatifnya dibanding positif, yang maksudnya nggak tahu gitu apa gunanya ini gitu, maksudnya untuk kepentingan siapa, untuk manfaatnya untuk siapa, kayak aneh aja sih, nggak ngerti deh, sampai speechless mau ngomong apa juga. Undang-undang Cipta Kerja ini dihapuskan, dibatalkan, dan kalau perlu Omnibus Law dibubarkan. Menurut saya sih harus dihapuskan, karena Indonesia ini kan juga dari rakyat untuk rakyat gitu. Jadi harus dihapuskan undang-undang Cipta Kerja ini, jangan hanya untuk membela kepentingan pengusaha aja. Jadi harus memikirkan kepentingan para karyawannya juga. Anda itu, anggota DPR itu digaji sama rakyat, digaji sama buruh. Harus juga mementingkan buruh dan rakyat.